Halo rekan sebenarnya Anda berada, semoga panjang umur, sehat selalu, dan like, subscribe, tonton terus konten ini, semoga dapat informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca ya. Pang, yuk disimak ya bro, ini artikel dari from Wikipedia. Kita baca dan semoga bisa dapat cuan. Pang from Wikipedia. Punk merupakan kelompok yang lahir di London, Inggris. Pada awalnya kelompok selalu dikacaukan oleh golongan skinhead. Namun sejak tahun 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah menyatu karena mempunyai semangat yang tinggi. Namun, punk juga dapat berarti jenis aliran atau genre yang lahir pada awal tahun 1970-an. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang begitu tinggi. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun kadang-kadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Wah, wah. Banyak yang membenarkan punk sebagai Glusvener atau perusuh karena di Inggris pernah terjadi wabah penggunaan lem berbau tajam yang mengganti bir yang tak terbeli oleh mereka. Banyak pula yang membenarkan citra punk karena banyak dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Punk lebih ke ideologi juga dari hal yang banyak terjadi dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian atau dipotong ala feather cap, diwarnai dengan one tag yang terang, sepatu boot rantai motor dan stick, jaket kulit, celana jeans ketat, dan baju yang lusuh, antisosial, kaum perusuh, dan kriminal dari kelas rendah. Waduh, parah bro. Pemabuk berbahaya sehingga banyak yang setuju bahwa orang yang berpenampilan seperti itu sudah layak untuk disebut sebagai punk. Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda kepada tatanan hidup berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves. Penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui ideologi mereka yang bercerita tentang masalah alam, lingkungan, ekonomi, ideologi, sosial, politik, bahkan tentang agama, gaya hidup, dan ideologi. Aldoni Supriyadi di pertengahan 2015 secara mengejutkan menyatakan keluar dari kelompok musik jeruji yang hampir 2 dekade membesarkan namanya. Pria pemilik rajah tubuh ini memutuskan untuk mempelajari agama lebih dalam dan fokus sama keluarga serta kewirausahaan. Psikolog brilian asal Rusia, Pavel Semenoy, menyimpulkan bahwa manusia memuaskan kelaparannya akan pengetahuan dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan penelitian terhadap lingkungannya dan mengatur hasil penelitian tersebut secara rasional atau sains. Dengan cara yang kedua, mengatur ulang lingkungan terdekatnya dengan tujuan membuat sesuatu yang baru atau seni. Dengan definisi di atas, punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian, gaya hidup, dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan para pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyeleneh, mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, memprovokasi audiens secara terang-terangan, menggunakan para penampil atau performer berkualitas rendah, dan berorganisasi secara drastis kemapanan gaya hidup. Para penganut awal kedua aliran tersebut juga meyakini suatu hal, bahwa hebohnya penampilan harus disertai dengan hebohnya pemikiran. Punk selanjutnya berkembang sebagai buah kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley.
Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Punk dan anarkisme. Domestic Doctrine adalah kolektif hardcore punk asal Bandung dengan tema sosial politik yang eksplisit melalui karya Hark and the Crawling Tartar. Kelompok ini mengajak pendengarnya untuk lebih peka terhadap fenomena sosial di sekitar. Kegagalan regionamik dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam pada tahun 1980-an turut memanaskan suhu dunia punk pada saat itu. Band-band punk gelombang kedua antara 1980 dan 1984 seperti Crash, Conflict, dan Discard dari Inggris, The X dan BGK dari Belanda, MDC dan Dead Kennedys dari Amerika telah mengubah kaum punk menjadi pemendam jiwa pemberontak atau rebellious thinker daripada sekedar pemuja rock and roll. Ideologi anarkisme yang pernah diusung oleh band-band punk gelombang pertama antara 1972 sampai 1978 antara lain Sex Pistols dan The Clash dipandang sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, masyarakat maupun industri musik. Di Indonesia, istilah anarki, anarkis atau anarkisme digunakan oleh media massa untuk menyatakan suatu tindakan perusakan, perkelahian atau kekerasan massal. Padahal menurut para pencetusnya yaitu William Godwin, Pierre Joseph Proudhon, dan Mikhail Bakunin, anarkisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. Negara menetapkan pemberlakuan hukum dan peraturan yang seringkali bersifat pemaksaan sehingga membatasi warga negara untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kaum anarkis berkeyakinan bila dominasi negara atas rakyat terhapuskan, hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan hidupnya sendiri tanpa campur tangan negara. Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai keinginan mereka. Punk etika semacam inilah yang lazim disebut DIY, Do It Yourself. Keterlibatan kaum punk dalam ideologi anarkisme ini akhirnya memberikan warna baru dalam ideologi anarkisme itu sendiri karena punk memiliki kekhasan tersendiri dalam gerakannya. Gerakan punk yang mengusung anarkisme sebagai ideologi lazim disebut dengan gerakan anarko-punk. Punk di Indonesia. Don Kumbang merupakan salah satu vokalis kelompok musik asal Bandung bernama Don Logo dengan corak skinhead ska beat punk dan telah menghasilkan berbagai album. Beberapa komunitas punk tersebut di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Bandung, Jakarta, dan Malang. Mereka memiliki kode etiknya sendiri yaitu DIY, Do It Yourself. Merintis usaha dan distribusi terbatas adalah salah satu cara mereka memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band aliran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan tesit, aksesori, buku dan majalah, poster serta jasa tindik dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda, pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya. Prinsip-prinsip komunitas punk ini mereka terjemahkan dalam wujud nyata. Perlawanan mereka tidak hanya diterjemahkan dalam kasus-kasus hukum seperti HAM dan bobroknya birokrat, melainkan juga pada kasus yang lebih spesifik, korupsi misalnya. Arti simbol-simbol yang melekat dalam diri punk, baju ala kadarnya yang mereka kenakan bukan berarti mereka tidak mampu membeli baju. Baju compang-camping tersebut adalah simbol anti kemapanan dan anti kapitalisme. Lebih baik mengenakan baju seadanya dari jerih payah sendiri daripada mengenakan baju mewah akibat merampas hak orang lain. Begitu kurang lebih bagi mereka. Model rambut mohawk yang kerap kita lihat juga menyimbolkan tekad siap perang melawan ketidakbenaran termasuk korupsi. Sepatu hitam model boot yang sering mereka pakai juga menampilkan sindiran terhadap kaum penguasa yang kerap menendangi kaum kelas bawah. Penguasa kerap menginjak-injak rakyat kecil dengan cara yang kasar dan tak terlihat, merampas hak mereka lewat perilaku korupsi. Oke, cukup sekian itu artikel dari from Wikipedia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.
Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.